Halo sahabat secan, jumpa lagi bersama saya Freddy Kriopasa. Nah, sahabat secan, tahukah kamu di dunia medis hipnoterapi itu bisa digunakan sebagai terapi alternatif atau tambahan untuk mengatasi keluhan dan masalah kesehatan tertentu. Nah, untuk lebih jauh membahas mengenai apa itu hipnoterapi dan seperti apa efektivitas hipnoterapi sebagai terapi alternatif, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Meriati, psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Nah, sahabat secan, saya sudah bersama Ibu Meriati. Saya akan tanya-tanya mengenai hipnoterapi. Nah, Ibu Meriati, bisa dijelaskan apa sih itu hipnoterapi dan hipnosis ya? Iya. Baik, makasih ya Pak Febri. Gitu. Oke, baik, sahabat secan, hipnoterapi itu terdiri dari dua kata, hipnosis dan juga terapi. Jadi terapi adalah teknik terapi yang dilakukan dengan bantuan kondisi hipnosis gitu ya. Nah, kondisi hipnosis itu apa sih? Menurut Departemen Pendidikan Amerika, hipnosis itu adalah suatu kondisi di mana ada penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikutin oleh diterimanya suatu sugesti, ide, atau informasi tertentu oleh pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita dengar pernyataan ini Pak Fredrik, berarti ada dua jenis pikiran nih, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, apa sih pikiran sadar? Pikiran sadar itu memiliki fungsi analitikal, fungsi rasional, tempatnya menyimpan memori jangka pendek, fungsi kritis, faktor kritis kita, dan juga willpower kita atau kondak bebas, itu di pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu berfungsi untuk menyimpan memori jangka panjang. Memori kita dari janin hingga usia kita sekarang ini nih disimpan di pikiran bawah sadar. Jadi begitu besar kapasitasnya itu tidak terbatas ya. Kemudian juga tempatnya emosi ada di pikiran bawah sadar. Tempatnya kebiasaan kita, value kita, belief kita, persepsi kita, kreativitas ada di pikiran bawah sadar. Dan juga sebesar 88% pikiran bawah sadar ini mengendalikan hidup kita. Sisanya 12% pikiran sadar. Jadi artinya pikiran bawah sadar ini begitu besar dayanya, powerfulnya mengendalikan hidup kita. Jadi ini sekilas mengenai dua jenis pikiran kita karena kita bicara mengenai hipnoterapi ya Pak. Pikiran di bawah sadar seperti Bu Meriati bilang tadi lebih mendominasi ya 88% betul. Dan itu mungkin banyak orang yang tidak menyadari itu ya Bu Meriati bahwa sebenarnya 88% itu kita dikendalikan oleh pikiran di bawah sadar. Betul. Nah, cuman karena begitu besarnya 88% itu Bu Meriati, itu bagaimana sih orang bisa mengontrol pikiran di bawah sadarnya itu? Iya. Jadi pikiran di bawah sadar itu nanti ada tekniknya dengan hipnoterapi. Itu kan istilahnya teknik berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Jadi akan diberikan edukasi baru, program baru gitu ya. Nanti itu ada di proses hipnoterapi. Tersebut. Gitu. Nah, itu tadi sahabat secan, kalau masih bingung hipnoterapi, itu tadi penjelasannya mengenai hipnoterapi. Nah, sahabat secan, masih bingung tentang hipnoterapi karena hipnoterapi itu kadang-kadang dikaitkan dengan hipnotis ya. Tapi sebenarnya hipnotis dan hipnoterapi itu di kacamata orang awam ya, sebagian besar masyarakat itu kadang-kadang disamaratakan padahal beda ya. Nah, seperti apa sih bedanya? Bu Meriati bisa jelaskan seperti apa beda antara hipnoterapi dengan hipnotis? Iya. Hipnoterapi tadi kan teknik terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Nah, jadi hipnosis itu kondisinya, ilmunya. Hipnotis itu adalah orangnya, orang yang melakukan hipnoterapis misalnya. Seorang hipnotis. Jadi misalnya kita suka nggak tepat mengatakan bahwa saya mau dihipnotis. Hipnotis seorangnya gitu ya. Jadi seorang hipnotis yang menggunakan atau dalam bantuan dengan menggunakan kondisi hipnosis untuk pertunjukan hiburan atau untuk lucu-lucuan disebut sebagai stage hipnotis. Nah, seorang hipnotis yang menggunakan bantuan kondisi hipnosis untuk melakukan tujuan terapi atau membantu klien keluar dari permasalahannya disebut sebagai hipnoterapis gitu. Nah, mungkin gini, banyak dari sahabat secan mungkin di antara kita nggak dapat bayangan kondisi hipnosis itu kayak apa sih? Apa nggak sadarkan diri atau lupa ingatan, hilang kendali gitu ya, seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya
si klien yang menjalani proses hipnoterapi, dia tuh masih ingat proses dari awal sampai akhir, Pak. Dia bisa cerita tuh prosesnya, jadi masih sadar, bukan lupa ingatan gitu ya. Dan kemudian kalau dia mau buka mata, bisa buka mata. Dia mau gerakin tubuhnya, bisa gerakin tubuhnya. Pikirannya saja yang rileks gitu ya. Mungkin lebih memudahkan kita, saya menjelaskan, mencontohkan hal-hal sehari-hari yang kita alamin, kita pun berada dalam kondisi hipnosis. Ya, misalnya nih dalam kondisi kita bangun tidur, kita ngantuk, itu kondisi hipnosis. Kita ngantuk banget mau tidur, itu kondisi hipnosis gitu. Nah, pernah nggak nih kita mandi ya, terus terasa perih di kaki. Pas kita lihat, lumayan panjang goresannya, lumayan dalam, kapan kenanya? Kok nggak pernah tahu, tapi udah perih aja tuh Pak. Jadi ini menunjukkan kita berada dalam kondisi hipnosis seperti itu. Karena pada saat kita tergores itu, kita itu pikirannya terfokus pada hal lainnya. Sehingga pada saat tergores, kita nggak tahu kapan tergoresnya. Pikirannya terfokus di hal tersebut yang lainnya, bukan gores pada saat kita tergores, itu kondisi hipnosis. Nah, bisa juga pada saat contohnya kita lagi nonton film di bioskop nih. Kita nonton film di bioskop, kita bisa ikut takut, kita ikut tegang badannya, kita bisa ikut gemeteran juga, kita bisa ikut nangis pas nonton film tersebut. Padahal secara sadar kita jelas-jelas tahu itu kan film bohongan Pak, gitu ya. Ada settingannya, ada skenarionya, ada pemerannya. Kok bisa-bisanya kita ikut takut atau ikut sedih gitu ya? Berarti kita terpengaruh ya? Iya gitu ya. Nah itu terpengaruh bukan karena filmnya mengendalikan kita kan? Film nggak mengendalikan kita, tapi diri kita lah yang mengizinkan mengikuti alur cerita di film tersebut. Jadi proses hipnoterapi pun sama Pak. Si hipnoterapis tidak mengendalikan si klien, tapi klienlah yang mengizinkan dirinya, mengizinkan pikirannya mengikuti bergerak alur dari tuntunan si hipnoterapis. Hipnoterapis meminta dia misalnya membayangkan ini, kamu bayangkan, kamu rasakan, dia mengikuti suara dari hipnoterapisnya gitu. Cuma bedanya dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi hipnosis dengan proses hipnoterapi tentu beda. Bedanya di keluar masuknya kondisi hipnosis. Kondisi sehari-hari kan secara spontan tuh. Kita nonton film, masuk kondisi hipnosis, kita keluar juga spontan. Tapi proses hipnoterapi ada tuntunan dari hipnoterapisnya. Saya menuntun masuk ke kondisi hipnosis, saya juga menuntun keluar dari kondisi hipnosis. Dengan tujuan adalah kondisi hipnosis itu lebih panjang karena kita lagi memproses masalah traumanya di pikiran bawah sadarnya itu. Seperti itu. Nah, Bu Meriati ada anggapan juga bahwa hipnotis itu lebih cenderung ke sisi banyak negatifnya nih, Bu Meriati. Seperti misalnya menghipnotis orang yang nantinya mungkin dia punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti orang akan kecenderungan bahwa hipnotis dan hipnoterapi itu beda-beda tipis. Bisa dijelaskan? Betul. Hipnoterapi itu sahabat Secan salah satu cabang ilmu psikologi. Jadi sudah ada penelitian ilmiahnya, jurnal ilmiahnya bisa dibaca. Dan kemudian tadi saya setuju sekali Pak Fredrik menyatakan seperti itu, memang banyak sekali kekhawatiran di masyarakat. Nanti dimasukin sugesti, nanti dikasih informasi saya melakukan sesuatu yang saya nggak mau gitu. Itu nggak akan bisa. Karena perlu ada kesediaan si klien sendiri melakukan itu, dia bersedia tidak gitu. Ada faktor kritisnya. Kalau bertentangan udah pasti nggak bisa. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Dia mau buka mata, dia mau lompat dari kursi saya hipnoterapi, silakan. Mau pergi langsung bisa gitu. Kendali sepenuhnya di tangan klien, kendali tidak di tangan kita. Jadi hipnoterapis tidak mengendalikan apapun, tapi diri klien lah yang mengizinkan dia mengikuti arus jalurnya proses hipnoterapi gitu. Nah, jadi itu ya sahabat Secan, beda antara hipnoterapi dengan hipnotis. Yang kebanyakan kita mungkin sering melihat kasus-kasus orang di hipnotis, mungkin dipegang atau tatapan mata, gitu. Jadi orang terhipnotis ya mungkin lebih banyak ke sisi kriminalitas ya, lebih ke situ. Nah, jadi di sini adalah hal-hal yang sangat berbeda dengan hipnoterapi yang memang secara klinis atau medis sudah teruji ya. Jadi itu bedanya di situ. Nah, menarik bukan pembahasan mengenai hipnoterapi, karena hipnoterapi ini juga belum secara luas ya diketahui oleh masyarakat. Untuk itu sangat menarik saya berbincang dengan Bu Meriati soal hipnoterapi ini. Nah, Bu Meriati, hipnoterapi itu diperuntukkan bagi seseorang yang mengalami kondisi seperti apa aja sih? Sebagian besar masalah psikologis gitu ya, masalah emosi, pikiran, perasaan, perilaku bisa dibantu dengan hipnoterapi. Misalnya
masalah kecemasan, mudah panik gitu ya, fobia, mengkritik diri sendiri, self sabotage gitu, menunda-nunda pekerjaan, menuduh diri sendiri dengan apa ya, sifat-sifat yang kurang baik. Saya ini bodoh, saya ini. Nah, kemudian bisa juga yang gagal move on misalnya, stalking status mantan terus menerus. Itu bisa dengan hipnoterapi gitu ya. Dan kemudian juga kecanduan atau ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang merusak atau menghambat menurunkan produktivitas atau kualitas hidup seseorang, itu bisa. Dan kemudian juga masalah psikosomatis. Psikosomatis ini adalah keluhan fisik yang dirasakan dikaitkan dengan gangguan atau masalah psikologis gitu ya. Jadi saya sebagai psikolog klinis di rumah sakit nih Pak Fredrik seringkali mendapat referral dari dokter spesialis. Biasa dokter jantung, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis kulit dan kelamin, spesialis saraf gitu ya, sering refer, tapi mereka memastikan, jadi dokter spesialis ini sudah memastikan atau mengatakan bahwa tidak ada dasar organisnya seorang klien ini atau pasien ini memiliki keluhan fisik seperti ini. Jadi nggak ada dasar organisnya, tapi kok dia merasa ini dan itu gitu ya. Keluhannya biasanya terasa itu seperti misalnya mual, terus kram perut, leher yang tegang, kulit kepala yang gatal terus-menerus, kemudian mata berkedut terus-menerus, kemudian seperti ada alergi kulit gatal padahal nggak alergi gitu ya. Kemudian juga ada yang merasa teriris-iris di alat kelaminnya gitu, ada juga seperti itu. Kemudian juga seperti tangan yang terus-menerus bergerak terus-menerus gitu ya, tapi bukan ada faktor organisnya, nggak ada. Jadi sudah dipastikan oleh dokter bahwa tidak ada keluhan ini muncul akibat dari dasar dari gangguan organis gitu. Jadi dokter bilang mungkin dia stres mungkin karena ada masalah psikologisnya. Ini bisa dibantu dengan hipnoterapi dan juga bisa dibantu dengan psikoterapi, yaitu CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang biasa juga saya berikan kepada klien untuk membantu mereka keluar dari permasalahannya. Jadi perlu dipahami bahwa hipnoterapi, tadi Pak Fredrik sudah menyebutkan di awal, bukan satu-satunya terapi psikologis atau intervensi psikologis yang kita gunakan untuk membantu klien keluar dari permasalahannya. Jadi ini hanya sebagai terapi tambahan kalau dibutuhkan. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan si klien, masalahnya, kasusnya, gitu seperti apa. Dan kemudian juga ya sahabat Secan, ada juga beberapa keadaan di mana selama saya pengalaman praktek di rumah sakit gitu ya, ada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan psikologis pun itu terkait dengan masalah sistem sarafnya atau kondisi biologisnya. Nah kalau sudah begini artinya perlu ada kerjasama saya sebagai psikolog klinis dengan psikiater, karena psikolog tidak memberikan medikasi. Karena artinya kalau memang ada masalah sistem saraf, memang ada masalah di masalah sistem sarafnya atau masalah biologisnya, kan penanganan juga harus secara biologis dong. Jangan kita ambil sendiri tapi itu tidak membantu gitu ya. Jadi perlu ada kerjasama penanganan di masalah biologisnya dengan medikasi atau obat. Jadi psikolog klinis akan bekerja sama dengan psikiater, begitu juga sebaliknya psikiater bekerja sama dengan psikolog. Dengan tujuan yang sama, agenda yang sama, membantu klien keluar dari permasalahannya. Mereka mengatasi permasalahan atau keluhan yang dialami gitu. Jadi psikolog dan psikiater itu satu informasi nanti. Apapun terapi yang saya berikan diketahui oleh psikiaternya, psikiater juga mengetahui. Saya juga mengetahui apa psikiater yang berikan obat-obatannya. Sehingga kita memiliki update terbaru, informasi terbaru bagaimana kondisi klien dan apalagi selanjutnya untuk membantu ia keluar dari permasalahannya. Jadi nanti jenis terapinya, pengobatannya akan disesuaikan ya, sahabat Secan. Nah, kalau dari pengalaman Bu Meriati sendiri, apa kasus yang sering dihadapi Bu Meriati dalam hal pengobatan atau terapi alternatif hipnoterapi ini? Iya, biasanya itu trauma ya, trauma masa lalu, pemahaman yang tidak tepat akan sebuah kejadian gitu ya. Jadi mungkin nanti saya bisa sharingkan mengenai saya membantu klien dengan hipnoterapi ini gitu ya. Jadi mungkin nanti saya bisa jelaskan. Nah, dalam praktiknya nanti sebenarnya hipnoterapi itu banyak manfaatnya kan Bu Meriati ya? Nah, manfaatnya apa aja sih tuh yang bisa diperoleh? Ya, hipnoterapi itu manfaatnya itu kalau kita lihat pikiran kita tuh kan ada dua, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Untuk menjangkau pikiran bawah sadar, ya dibutuhkan hipnoterapi. Hipnoterapi bisa dengan proses hipnoterapi menjangkau pikiran bawah sadar. Kenapa sih perlu dijangkau pikiran bawah sadar? Kenapa pikiran bawah sadar yang diproses? Karena tadi pikiran bawah sadar kan tempatnya apa tuh? Tempatnya emosi, kebiasaan, memori jangka panjang. Jadi trauma-trauma masa lalu kita tuh memorinya
itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Oleh karena itu yang perlu diproses ya di pikiran bawah sadar gitu. Negosiasinya lebih mudah, komunikasinya lebih mudah di pikiran bawah sadar dibanding di pikiran sadar gitu. Jadi oleh karena itu manfaat dari hipnoterapi adalah untuk menjangkau pikiran bawah sadar itu. Mungkin lebih mudahnya biar dapat saya jelasin sedikit kasus saya penanganan klien dengan memang trauma masa lalu, pemahaman yang tidak tepat akan sebuah peristiwa gitu ya. Jadi muncul emosi yang terluka gitu ya, emosi yang mengganggu dirinya di kehidupan dia yang sekarang gitu ya. Maksudnya di masa dia yang sekarang. Jadi seorang ibu muda usia 32 tahun gitu ya, memiliki anak usia 5 tahun datang tuh dengan keluhan bahwa dia nggak nyaman dengan perannya sebagai seorang ibu. Dia merasa bahwa dia sudah gagal menjadi seorang ibu. Dia nggak mampu lagi menjalani perannya gitu. Nah kalau kita lihat sekilas kan seakan-akan bahwa dia yang kesulitan menangani anaknya gitu ya. Tapi dia menjelaskan, dia bilang bahwa kenapa dia itu takut menangani anaknya karena dia khawatir anaknya itu memiliki persepsi yang salah seperti dia mempersepsikan ibunya. Nah kenapa sih dia bilang persepsi salah? Karena menurut dia secara pikiran sadar dia di usia dia yang sekarang, ibunya tuh nggak salah kok marahin dia. Karena pada saat itu jelas ibunya itu memang akan marah juga karena dia tidak pernah membantu ibunya itu jualan karena orang tuanya si ayah sudah meninggal pada saat dia umur kelas 4 SD gitu ya. Ibu itu jualan makanan jadi di depan rumahnya sehingga waktu dia SMP, SMA ibunya selalu meminta dia untuk membantu mencuci piring, mencuci sayur atau membereskan, tapi dia tidak pernah mau gitu. Menurut dia itu ibunya selalu mengganggu kesenangan dia atau kebahagiaan dia gitu. Jadi setiap kali perilaku ibunya atau omongan ibunya dipersepsikan sebagai ketidakbahagiaan. Ibunya ini paling nggak seneng, pokoknya mama saya itu dibilang ibu saya itu paling nggak seneng lihat saya santai, paling nggak seneng lihat saya bahagia gitu, maunya marah terus. Nah dia khawatir kalau dia marahin anaknya akan seperti dia juga. Karena mana ada kita itu mendidik anak tanpa marah ya Pak ya, pasti ada marahnya gitu dengan tujuan memang yang lebih baik untuk si anak. Jadi dia takut, dia bilang gimana saya bisa jalanin peran saya gitu. Nah dia menceritakan asal muasal dia takut memiliki mendidik anaknya karena dia khawatir memiliki pemikiran seperti dia gitu ya. Jadi ini yang diproses gitu ya. Jadi akan diproses gitu ya. Nah prosesnya gimana? Akan diberi edukasi si ibu kecil ini di usia dia yang waktu kecil. Kapan pertama kali ia mempersepsikan atau kapan pertama kali dia memiliki pemikiran tertentu bahwa ibunya ini akan selalu mengganggu kebahagiaan dia gitu. Nah itu dicari akar permasalahannya melalui hipnoterapi. Jadi si kecil di usia kecil itu diproses. Kenapa sih diproses di usia kecil berdampak pada kehidupan si ibu ini di yang sekarang ini, di masa sekarang. Karena ada hukum pikiran, prinsip pikiran itu ya Pak Fedri gitu dan sahabat Secan gitu ya. Prinsip pikiran itu tidak mengenal waktu. Jadi nggak tahu masa lalu, masa depan, yang dia tahu masa sekarang. Kemudian pikiran kita itu tidak tahu kalau kita itu lagi imajinasi, lagi membayangkan, lagi memikirkan. Pokoknya semua dilihat sebagai fakta dan realita. Jadi makanya ketika saat diedukasi, diberi pemahaman ulang pada saat si kecil di masa itu, diberi pemahaman ulang, diberi edukasi ulang gitu ya, dia pun akan merasakannya di masa sekarang gitu. Karena semua dilihat sebagai fakta gitu. Sehingga dapat apa? Dapat memberi resolusi trauma, memberi solusi bagi si klien ibu ini. Jadi ketika selesai proses terapinya di proses tuntas, dia ketika di masa sekarang, ya dia sudah memahami, pemahamannya sudah sama. Secara sadar tadinya kan dia sadar, mama saya sebenarnya wajar kok kalau marah. Tapi kenapa ya saya tuh nggak bisa deket sama ibu saya. Saya tuh nggak ada yang menolak. Pokoknya saya merasa kok dia gendong anak saya anggap dia lebay. Sok baik lah, dari sama saya dulu aja nggak baik. Kok sama anak saya sok baik. Terus kalau jalan tuh nggak bisa deket tuh. Jadi padahal ibunya dia bilang kakinya tuh udah ngelinu. Tapi dia tuh nggak mau gandeng. Jadi dia kadang-kadang pergi sama mertua. Sama mertua dia bisa, tapi sama ibunya sendiri dia nggak bisa. Nah itu diproses, diberi edukasi, pemahaman. Secara sadar dia tahu. Harusnya memang dia membantu ibunya dan wajar ibunya marah. Tapi di pikiran bawah sadar setelah diberi edukasi, pemahaman ulang, diprogram ulang, itu berdampak di masa dia yang sekarang. Karena tadi ingat prinsip pikiran kita, tidak tahu mengenal waktu masa lalu atau masa depan, yang dia tahu waktu sekarang. Jadi kalaupun diproses di masa kecilnya, efeknya di masa sekarang. Jadi seperti itu manfaat dari hipnoterapi. Iya. Kalau pengobatan hipnoterapi seperti itu lebih mudah mana ketika dia kecil, usia kecil, atau sudah dewasa, atau sama aja?
prosesnya? Iya, betul sekali. Jadi tidak peduli usia berapapun. Ya, misalnya nih ada seorang ibu datang dengan usia 80 tahun. Ya gitu ya, dengan keluhan bahwa misalnya dia merasa tidak damai sejahtera, selalu gelisah, selalu teringat masa lalu atau flashback tertentu. Tidak peduli usia berapapun. Seseorang tersebut ingin dibantu permasalahannya. Dan tidak peduli di usia berapa dia mengalami itu. Mungkin dia mengalami itu di usia 2 tahun. Dia mengalami itu bahkan mungkin 1 tahun. 1 tahun kok bisa ingat? Mana ada orang bisa ingat masa-masa dia 1 tahun gitu ya. Tapi ingat, pikiran bawah sadar itu menyimpan semua memori. Jadi bisa. Jadi tidak peduli usia berapapun trauma sahabat secan alami, berapapun usia kalian sekarang, itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Jadi tidak ada kata terlambat. Aduh udah umur begini ya sudahlah gitu, nggak bisa. Selama ada flashback, selama ada ingatan masa lalu yang mengganggumu di kehidupanmu yang saat ini gitu, itu perlu diatasi gitu. Kenapa? Selama manusia hidup, memori itu tidak akan pernah hilang. Selama kita masih bernafas, kita akan ingat kejadiannya, siapa orangnya yang melukai kita, bagaimana kejadiannya, kita ingat gitu. Di usia berapa saya mengalami kejadian itu, kita ingat semua. Tapi kalau kita sudah tuntas masalahnya gitu ya, kita sudah nggak ada trauma lagi, artinya kita mengingat itu, atau seseorang menyebut namanya, atau kita melihat namanya, atau yang mirip-mirip, kita nggak terluka dan kita nggak ke-trigger apa-apa, dan kita netral aja emosinya. Seneng banget gitu loh, damai aja gitu. Tapi kalau belum selesai masih trauma, artinya ketika kita melihat orangnya, mendengar namanya saja, atau membayangkannya saja, kita sudah gemeteran. Mungkin kita bisa nangis, nah itu belum selesai. Gitu. Nah sahabat secan, itu tadi banyak banget manfaat dari hipnoterapi ya. Banyak banget, dan apakah kalian sahabat secan nih punya masalah yang tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Mariati? Nah buru-buru cepat-cepat konsultasikan ke psikolog. Ya, kita ikuti terus bincang-bincangnya. Bu Mariati, sejauh mana sih efektivitas dari hipnoterapi ini, dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari hipnoterapi ini? Hasil terapi dari hipnoterapi itu bisa sangat efektif dan positif dan bertahan lama atau permanen. Tapi perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini. Pahami dulu, hipnoterapi itu dapat terjadi apabila ada kerjasama dari kedua belah pihak. Psikolog klinis dengan kliennya, hipnoterapis dengan kliennya. Jadi harus ada kerjasama. Ibaratnya gini nih, kita berlabuh di lautan lepas, di samudera. Kita punya tujuan yang sama, yaitu tujuan pulau impian dari sahabat secan sekalian. Misalnya pulau impiannya kayak klien saya tadi. Pulau impiannya adalah hidup berdamai dengan ibu kandungnya. Pulau impiannya adalah ingin dengan sejahtera atau tenang mendidik anaknya. Pulau impiannya misalnya ingin memiliki rasa percaya diri ketika bersosialisasi. Kita jelas tujuannya kita sama-sama. Ibaratnya kita berlabuh di samudera. Kita butuh nakoda, kita butuh juga peta lautnya atau peta navigasi, dan juga kita butuh juga kapalnya kan. Nah, kapalnya itu diibaratkan pikiran klien tersebut, pikiran sahabat secan. Dan nakodanya ya sahabat secan sendiri, klien tersebut gitu. Saya itu sebagai pemegang petanya, peta lautnya, peta navigasi. Saya yang bisa baca ketinggian laut, ketinggian daratan, kedalaman laut, garis pantai, saya yang bisa baca. Saya menuntun, saya mengarahkan. Tapi kalau nggak ada kerjasama, saya nggak bisa kemudikan kapalnya, bukan saya, tapi klien lah yang memegang kemudinya gitu, mengendalikan pikirannya sendiri gitu, karena tidak dikendalikan oleh saya gitu. Jadi perlu ada kerjasama, mengikuti proses hipnoterapi, apa yang sudah diberikan, treatment plan-nya, sugestinya, jadi perlu ada kerjasama. Kalau enggak, kita nggak sampai tempat tujuan, karena kan kita punya tujuan yang sama, yaitu menuju ke kualitas hidup sahabat secan yang lebih baik gitu. Nah itu tadi ya sahabat secan, itu kalau mau pengobatan atau terapi alternatif mau berhasil, jadi memang harus ada kerjasama antara si psikolog dengan si klien atau pasiennya, agar apa pengobatan yang ingin diterapi, yang ingin disembuhkan bisa berhasil. Nah Bu Mariati, bagaimana sih proses atau cara kerja dari hipnoterapi itu? Ya, baik. Sebelum diberikan hipnoterapi, tentunya klien perlu berkonsultasi dulu nih. Betul. Memang ada beberapa klien bilang, boleh nggak nih Bu Mer, langsung aja hipnoterapi gitu ya. Tetap nggak bisa, udah pasti nggak bisa tuh Pak. Jadi perlu konsultasi dulu. Kenapa? Tujuan konsultasi adalah kan untuk klien mengungkapkan permasalahannya apa. Apa yang menjadi kebutuhannya, harapannya apa. Kemudian sudah berapa lama mengalami permasalahan ini, keluhan ini.
Kemudian apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk membantumu keluar dari permasalahan ini. Jadi harapan-harapan juga perlu jelas, masalah juga perlu jelas. Kemudian pada saat konsultasi psikologis pun bisa langsung dengan kliennya langsung atau juga dengan keluarga yang mendampingi. Misalnya orang tua yang bawa anaknya, anak yang bawa orang tuanya, suami istri misalnya. Kenapa? Karena mereka juga memberi informasi mengenai permasalahan yang dialami oleh si klien gitu ya. Tidak bicara di luar permasalahan, tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dibutuhkan. Karena masalah perlu jelas. Kenapa? Karena satu sesi hipnoterapi ini hanya bisa memproses satu aspek saja, satu masalah saja. Jadi bukan borongan gitu ya. Kalau ada 3 masalah ya pilih prioritasnya. Mana yang mau diselesaikan, mana yang mau dituntaskan terlebih dahulu. Jadi perlu jelas masalahnya. Selain masalah harapan atau kebutuhan klien juga perlu jelas. Misalnya kayak tadi klien saya tuh ya, seorang ibu muda tadi dia bilang, jadi saya tanya harapannya apa? Saya mau menjadi anak yang berbakti. Kita mesti menyamakan persepsi. Berbakti menurut saya anak tinggal dengan orang tua. Sampai kapanpun tinggal sama orang tua menurut saya. Menurut si klien, oh berbakti itu adalah kalau saya berkunjung seminggu sekali ke rumah ibu saya nggak cuma main HP, tapi saya bisa masakin buat dia. Oh saya juga bisa gandeng dia kalau jalan ke mall. Oh saya nggak lagi ngatain dia lebay kalau dia gendong anak saya. Oh seperti ini. Jadi jelas tuh identifikasinya perilaku seperti apa. Atau saya memudahkan klien, biasa saya akan tanya gitu, bagaimana kamu tahu kalau kamu itu sudah menjadi anak yang berbakti? Atau bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah keluar nih dari permasalahan kamu? Bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan bertemu dengan psikolog klinis nih gitu? Oh saya akan tahu kalau saya ini keluar dari permasalahan kalau saya sudah bisa temenin mama saya, sudah bisa ini, udah jelas tuh. Jadi kita tahu harapan dia, biar kita sama nih agendanya nih Pak gitu ya. Betul. Nah kemudian saya juga bertanya, dia bertanya kan kita juga mencatat. Perubahan positif apa? Kalau seandainya berandai-andai nih, kamu sudah memenuhi kebutuhan kamu nih, tercapai semua. Perubahan positif apa sih? Ini membantu dia setelah dia mendapatkan itu, apa what next-nya gitu. Oh kalau saya udah bisa temenin mama saya sudah memiliki pikiran positif atau lebih netral tentang ibu saya juga didik anak saya juga lebih tenang. Karena saya nggak perlu takut dia melihat saya sebagai ibu yang selalu mengkritik atau mengganggu kesenangan dia, tapi dia akan melihat manfaatnya. Seperti saya juga bisa melihat manfaat apa yang selama ini ibu saya didik kepada saya gitu. Jadi perubahan positif juga kepada diri dia gitu. Nah, itu pentingnya konsultasi di awal gitu. Nah, pada saat konsultasi akan saya nilai apakah kasus ini atau klien ini siap di hipnoterapi. Kalau dia siap hipnoterapi, saya akan lakukan proses hipnoterapi. Kalau saya lihat tidak siap, tidak cocok, tidak tepat dengan teknik hipnoterapi, kan bisa menggunakan psikoterapi dengan teknik terapi psikologis lainnya yang disesuaikan untuk kebutuhan si klien. Nah, balik lagi, kalau sudah cocok nih atau siap, tepat menggunakan hipnoterapi, kasus seperti Ibu Muda tadi saya menggunakan hipnoterapi, saya langsung melakukan hipnoterapi. Nah, prosesnya seperti apa tadi yang ditanyakan, proses hipnoterapi gitu ya. Saya sebagai hipnoterapis akan melakukan induksi. Induksi membawa si klien dari kesadaran normal menuju ke kondisi hipnosis. Nah, kondisi hipnosis itu adalah pikirannya rileks. Kesadaran normal artinya dia sadar, beralih ke kesadaran yang lebih terfokus, lebih rileks, sehingga reseptif. Sehingga dia bisa mengikuti alur proses hipnoterapi. Dirinya lah yang mengizinkan dirinya itu untuk mengikuti alur proses hipnoterapi. Jadi tidak dikendalikan oleh hipnoterapisnya gitu ya. Tadi seperti film tadi, kita mengizinkan. Dan faktor kritisnya itu menurun. Faktor kritis itu apa sih? Kok bisa begini ya? Emang begini ya? Itu faktor kritis. Faktor kritis menurun atas seizin klien. Dirimu lah yang mengizinkan faktor kritisnya turun. Dirimu lah yang mengizinkan pikiranmu bergerak mengikuti alur proses hipnoterapi yang saya tuntun. Seperti misalnya, saya minta bayangkan ini, rasakan ini. Kemudian saya akan bertanya, kamu lagi di mana? Kamu berada di luar ruangan atau dalam ruangan? Kamu di usia berapa? Jadi dia mengikuti. Dialah yang mengizinkan. Jadi kendali tetap di sahabat secan, kendali tetap di klien tersebut. Saya yang menuntun memandunya dan klien mengikuti, mengizinkan. Nah, ketika ketemu akar permasalahan itu diproses sampai tuntas, sampai selesai. Itu namanya proses terapinya, sudah masuk ke proses terapi. Diproses secara tuntas, diberi edukasi ulang, pemahaman ulang, pemrograman ulang di si kecil itu tadi yang saya kasih contoh. Si kecil diberi edukasi ulang, diprogram ulang. Nah, setelah selesai tuntas, sudah selesai terapinya, saya hipnoterapis akan membawa klien keluar dari kondisi hipnosis. Nah, kalau sudah diproses gimana? Kita uji hasil terapi nih Pak.
kita uji hasil terapi ini, hipnoterapi ini hasilnya gimana, diuji. Saya akan minta klien itu membayangkan kembali kamu berada di kondisi trauma tersebut. Bayangkan kembali. Kenapa dengan membayangkan? Ya tadi kan ada hukum pikiran. Pikiran tidak mengenal waktu. Ketika kamu membayangkan, kamu bisa histeris, bisa netral. Jadi saya minta ia membayangkan kembali kondisi di mana membuat dia trauma, membuat dia tidak nyaman, kondisi yang tadi dia ceritakan di awal pada saat konsultasi. Pada saat dia cerita, dia nangis, dia mengepalkan tangan, dia kesel, dia terluka atas dirinya sendiri dan juga keadaan dirinya gitu. Pada saat dia membayangkan, netral tuh biasa aja emosinya. Ini artinya terapinya efektif, selesai tuntas, clear nih, gitu, clear. Tapi kalau dia membayangkan reaksinya sama, berlebihannya, masih mengepalkan tangan, masih nangis histeris, ini belum selesai. Artinya perlu ada sesi berikutnya, atau intensitasnya menurun. Keselnya dia, marahnya dia, nangisnya dia tadi di skala 9, sekarang menurun 6. Tapi tetap nggak nyaman kan ini gitu. Berarti ini masih perlu sesi berikutnya, belum tuntas nih gitu. Jadi kita akan bikin sampai tuntas. Nah, balik lagi, kalau sudah tuntas gimana? Sudah selesai nih membayangkan aman. Tetap saya akan memberikan waktu bagi si klien mengobservasi dirinya di lingkungan nyata, di kehidupan dia ketika bertemu dengan ibunya kembali gimana. Jadi saya akan katakan, kamu observasi dirimu ya 1-2 minggu. Ketika kamu terjun langsung ke rumah ibumu, ketika kamu berinteraksi dengannya, apa yang kamu rasakan? Selama dia bertemu ibunya, kalau semuanya aman, clear, selesai Pak. Satu sesi selesai hipnoterapinya. Jadi proses terapi selesai. Jadi seperti itu. Ya, jadi memang sebelum hipnoterapi itu ada semacam diagnosis dulu ya? Iya, konsultasi anamnesis. Ya. Jadi bisa ketahuan, ke tracking apa sebenarnya permasalahan yang timbul dan apa yang dibutuhkan ya. Betul. Bu Meriati. Nah, ketika si seseorang yang sudah melakukan hipnoterapi dan hasilnya membaik atau bisa dikatakan sembuh, apakah nanti itu bisa kembali terulang, masalah yang sebelumnya dia alami akan timbul lagi? Iya, ini permanen sifatnya gitu ya. Jadi dia sudah mendapatkan edukasi baru, pemrograman ulang. Jadi untuk trauma lagi dengan kasus yang sama tidak, tergantung nanti dia jika memiliki persepsi yang keliru lagi, pemahaman yang keliru lagi, direspon secara yang berbeda lagi. Nah itu bisa gitu. Ya. Tapi kasus yang semula ya sudah selesai. Nah jadi satu masalah yang pengen diterapi secara hipnoterapi itu akan permanen tuntas ya, terkecuali ada permasalahan lain yang ingin disembuhkan. Nah itu akan berbeda ya, betul. Seperti itu. Nah Bu Meriati, pengobatan hipnoterapi ini kan bagus untuk membantu masyarakat yang khususnya yang punya masalah keluhan-keluhan atau masalah kesehatan tertentu. Cuman banyak juga di dalam masyarakat ini ada orang yang menganggap bahwa dia tuh bisa menghipnotis seseorang. Nah sebenarnya kalau dilakukan secara sembarang dan tidak dilakukan oleh yang ahli di bidangnya, apa sih resiko yang bakal terjadi itu, Bu Meriati? Iya. Sama ya dengan pengobatan lain, kita juga mau cari dokter spesialis juga kita harus lihat deh profil dokternya dari mana, kemudian background mungkin rumah sakit ya gitu segala macam, kita masih perhatikan. Apakah begitu juga dengan hipnoterapis? Hipnoterapis dikatakan hipnoterapis tentu yang bersertifikasi gitu ya, kemudian pengalamannya juga gitu ya. Jadi mesti dibaca dulu betul-betul profil, kemudian kita perlu tahu karena gini juga keberhasilan efektivitas hipnoterapi juga gitu ya. Itu juga berawal dari kepercayaan, itu modal utama. Kalau kita sudah percaya, itu kita berobat pun enteng dari pihak si terapisnya juga gitu, memberikan terapi pun lebih mudah gitu. Jadi sebelum kita meminta untuk dilakukan hipnoterapi ya tentu kenalin dulu nih kita ke dokter siapa, maksudnya untuk kalau berobat dokter, ke hipnoterapisnya, psikolog klinisnya gitu ya, jadi perlu diperhatikan juga. Nah kalau berbicara hipnoterapi efeknya apa gitu ya, kalau kita seperti seakan membuka luka, tapi dia biarin begitu aja gimana? Infeksi dong Pak ya, gitu. Betul. Jadi membuka luka. Kemudian berkaitan dengan sugesti. Memberikan sugesti yang tidak sesuai kebutuhan klien, tidak tepat, bertentangan dengan keyakinan gitu ya. Itu juga tujuannya apa gitu. Karena sebelum kita memberikan sugesti atau memberikan pemahaman baru program ulang, itu kan kita catat dulu, kita pelajari dulu nih. Saya sebagai peta navigasi,
navigatornya. Kalau saya nggak bisa baca ke kedalaman lautan, ke tinggi daratan, garis pantai, saya nggak bisa baca, gimana saya bisa tuntun? Jadi artinya si hipnoterapisnya itu mesti punya kompetensi juga gitu, mesti mengerti bagaimana untuk memandu. Jadi kalau sebelum kita memberikan sugesti itu sudah dicatat dulu, disusun, jadi kita tahu arah mana, alurnya kemana, dimulai dari mana untuk memproses ini sampai tuntas. Betul. Seperti itu. Jadi ya tidak bisa sembarangan ya, karena memang kita ingin keluar dari permasalahan kita kan gitu. Nah, Sahabat Secan, jadi kalau mau melakukan terapi alternatif atau tambahan semacam hipnoterapi ini, harus benar-benar orang yang tepat ya, dilakukan oleh orang yang tepat, yang memang ahli di bidangnya dan sertifikasi. Nah, kalau misalnya salah, bisa salah-salah orang melakukan hipnoterapi, bukannya malah sembuh ya, Bu Mariati, malah mungkin bisa menimbulkan masalah baru ya, Bu Mariati ya. Jadi ibaratnya luka tuh dibiarin terus-menerus gitu, bisa masalah nggak kelar-kelar, tapi kan semakin lama ya, semakin lama juga pengobatan atau treatmentnya maksudnya semakin panjang juga. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab itu mendatangkan damai sejahtera. Betul. Hati tenang, pikiran tenang, damai juga gitu ya. Jadi lebih baik kalau memang nggak mampu, saya seringkali mengatakan maaf, ini saya tidak memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah ini. Maukah, bersediakah saya mengenalkan atau merefer ke teman atau rekan sejawat saya yang saya tahu memiliki kompetensi membantu keluar dari permasalahannya. Kita memberi saran juga nih, merekomendasikan, itu pun sebuah tanggung jawab. Jadi nggak sembarangan juga, kita tahu, jelas tahu bagaimana rekan yang akan saya kenalkan ini pun mampu membantu gitu. Itu pun bagian dari tanggung jawab. Jadi menjalankan tanggung jawab itu dengan baik, itu adalah bagian dari damai sejahtera saya secara pribadi sih. Gitu. Oke. Nah, Bu Mariati, dalam proses penyembuhan atau pengobatan hipnoterapi ini butuh waktu berapa lama sih untuk biar kelihatan hasilnya atau berhasil? Iya, hipnoterapi bisa dilakukan 1-4 sesi gitu ya. Satu sesinya 2-3 jam. Kalau diikuti dengan konsultasinya ya jadi 4 jam gitu ya. Jadi 2-3 jam proses hipnoterapi tersebut gitu. Nah, bisa 1 sesi, 2 sesi atau bahkan 4 sesi itu tergantung dari permasalahan juga dan individu. Karena setiap permasalahan individu itu ada unik gitu ya, tidak bisa disamain ya. Gitu. Jadi satu dengan lainnya itu unik gitu. Nah, jadi soal waktu penyembuhan atau proses terapinya itu beragam ya. Nah, Bu Mariati, sebaiknya kapan sih seseorang misalnya mendatangi atau berkonsultasi dengan psikolog itu? Oh iya, kapan saja Sahabat Secan mau ketemu psikolog silakan gitu ya, maksudnya gini. Pada saat ingin mencari solusi terhadap masalahmu, ketemu psikolog bisa gitu. Pada saat misalnya lagi nggak ada masalah juga, mau tahu potensi diri nih gitu ya. Mau tahu saya tipe kepribadiannya kayak apa ya gitu ya. Atau mau tahu saya ini nanti kuliah mau di bidang apa, itu bisa ke psikolog. Saya cocoknya kerja di bidang apa, bisa juga ke psikolog gitu ya. Atau mengalami perubahan kesenangan yang tadinya bisa senang ngelakuin hobi ini kok tiba-tiba merenung, nggak mau gitu ya. Atau tiba-tiba kebiasaannya berubah, tadi polanya dia kebiasaan seperti ini, tapi dia mulai nggak ngelakuin lagi, menyendiri gitu ya, merasa kayaknya jenuhnya tapi panjang jenuhnya gitu ya. Kemudian atau keluarga yang keluarga dekat, teman dekat, kok kamu sekarang sensian sih, kok kamu sekarangnya gampang meledak. Nah itu boleh juga kita ke psikolog supaya dapat pandangan dari psikolog sebagai ahlinya gitu ya. Dan kemudian boleh nggak sih curhat? Boleh loh curhat ke psikolog. Ah ya udah kalau curhat ke teman katanya gitu ya. Ke curhat dengan teman boleh kok. Cuma ya memang kalau ke psikolog kan respon penanganan beda. Tapi boleh nggak curhat sama teman? Boleh banget. Boleh curhat ke teman. Pada saat kamu curhat ke teman rasanya plong, masalahnya selesai. Maksudnya masalah selesai itu gini. Kalau inget-inget lagi, kalau ngebayangin masalahnya lagi itu nggak kenapa-napa lagi, emosinya netral, nggak bikin kamu nangis lagi. Tapi kalau kamu curhat udah plong, pulang ke rumah kamu nangis jeritan lagi, histeris lagi, terluka lagi, tercabik-cabik lagi, ya itu perlu ke psikolog. Itu namanya belum selesai gitu ya, karena perlu diselesaikan secara tuntas gitu. Jadi boleh kok curhat, cuma penanganannya kalau misalnya masih masalahnya belum selesai perlu ke psikolog gitu. Jadi jangan tunggu sampai parah ya gitu. Jadi kalau udah rasa, duh kalau saya kok jadinya nggak nyaman ya, saya kalau ketemu si A ini kok kayaknya saya ada rasa benci ya, kok nggak enak sih, jadi kalau begini kan bertemannya nggak plong gitu. Nah itu sudah perlu bisa ke psikolog gitu ya. Nah jadi Sahabat Secan kalau mau berkonsultasi ke psikolog itu tidak hanya ketika mengalami keluhan ya atau gangguan kesehatan lainnya.
tidak mengalaminya pun kalau misalnya kita pengen tahu seperti apa diri kita, Betul. bisa ya. Betul sekali. Gitu. Jadi silakan kalau mau pengen mengetahui diri kita, untuk paling tidak kita juga ingin bisa memperbaiki diri kali ya, Iya, Bu betul, Mariati ya, betul, untuk betul. kedepannya Betul. bisa berkonsultasi ke psikolog. Nah, Bu Mariati bisa kasih tips nggak ke kita semua, ke sahabat Secan juga, kalau misalnya mau ke psikolog untuk mengobati pengobatan hipnoterapi, apa aja sih yang harus dilakukan? Iya. Jadi tips ya, yang pertama harus dengan keinginan diri sendiri, kesadaran diri sendiri nih memang perlu bantuan, mau Ya. dibantu. Jadi nggak bisa dipaksa. Misalnya dipaksa sama pacar, sama istri gitu ya, atau misalnya dipaksa sama orang tua, nggak bisa. Jadi perlu memang kesediaan dari diri sendiri dan kemauannya, kesadarannya bahwa saya ada masalah nih, saya mau keluar dari masalah saya mau dibantu nih itu gitu ya. Kemudian yang kedua perlu rasa percaya tadi yang saya jelaskan, perlu percaya. Nah, oleh sebab itu ya kenali dulu kita mau kemana, psikolog mana, apa yang mau kita bantu, masalahnya apa gitu ya. Jadi kita juga perlu percaya sama terapisnya atau psikolognya gitu. Dan kemudian gitu ya, izinkan diri klien sahabat Secan itu untuk berproses, untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik. Karena niat saja nggak cukup. Misalnya niat banget nih mau ke psikolog, niat banget nih mau keluar dari masalah nih gitu. Niat aja nggak cukup. Karena kita sebagai hipnoterapis, sebagai memfasilitasi prosesnya. Saya sebagai psikolog klinis memfasilitasi prosesnya sebagai fasilitator, tapi kan upaya juga dari pihak klien gitu ya, dari sahabat Secan juga gitu. Jadi niat nggak cukup, tapi perlu ada upaya, ada usaha. Ada upaya kita berdua. Saya sebagai psikolog, saya juga memiliki upaya, saya membantu klien keluar dari permasalahannya. Klien juga ada upaya, bersediakah dirimu untuk berproses menuju kamu keluar dari permasalahan. Bersediakah dirimu untuk berproses menuju versi terbaik dirimu, untuk membantumu mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik gitu. Jadi perlu ada upaya bersama ya. Betul. Gitu. Jadi itu tadi tips-tips dari Bu Mariati. Nah, sahabat Secan juga nggak perlu khawatir ketika mendatangi psikolog atau Bu Mariati, ketika menyampaikan sesuatu yang secara private itu akan terbongkar. Tidak nggak usah khawatir, itu akan secara tidak langsung itu memang sudah kode etik ya. Jadi nggak akan kemana-mana tuh masalah yang sedang dihadapi. Jadi nggak usah khawatir, semuanya aman. Yang dicari adalah solusi gimana untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat Secan, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Mariati, psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Menarik? Nah, ikuti terus channel Secan Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Riopasa, terima kasih dan sampai jumpa.